Asal-usul manusia, Adam dan Hawa, sobat. Satu pesan, seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi ini berasal dari satu leluhur yang sama. Adam sebagai bapa dari seluruh manusia, dan Hawa sebagai ibunya. Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti, Adam dan Hawa diperintahkan turun ke bumi pada tahun 5872 sebelum Masehi. Itu berarti Adam dan istrinya Hawa telah berada di bumi hampir 8000 tahun yang lalu. Nabi Adam sendiri memiliki usia yang sangat panjang. Beliau hidup selama 930 tahun. Dalam riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, Adam wafat pada hari Jumat. Ibnu Ishaq menambahkan, pada hari wafatnya Nabi Adam alaihi salam, terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam. Lokasi makam Nabi Adam alaihi salam, jasad suci Nabi Adam alaihi salam dimakamkan di sebuah pegunungan, tepat di lokasi pertama kali beliau diturunkan dari surga, yaitu di wilayah India. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam dimakamkan di sebuah gunung bernama Jabal Abu Qubais yang terletak di Makkah. Menurut riwayat Imam Ibnu Jarir, sebelum terjadinya banjir besar di masa Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam memindahkan jasad Nabi Adam alaihi salam ke dalam sebuah peti menuju wilayah Palestina, yaitu di Baitul Maqdis. Berbagai pendapat memang bermunculan mengenai lokasi persis makam Nabi Adam alaihi salam. Namun sebagian besar meyakini beliau dimakamkan di Gunung Abu Qubais. Muhammad bin Abdullah bin Battuta menyatakan bahwa Jabal Abu Qubais adalah gunung pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang peneliti sejarah menyebut gunung ini sebagai gunung pertama yang diangkat di bumi dan menghadap ke Ka'bah. Pada era sebelum Islam, Gunung Abu Qubais dijuluki Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Kaum Quraisy menyebutnya demikian karena gunung ini telah menjaga Hajar Aswad yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Di manakah makam Siti Hawa? Misteri makam Siti Hawa di Jeddah. Mengenai lokasi makam ibunda seluruh manusia di bumi ini, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Namun, perlu diketahui bahwa tinggi Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan ke bumi adalah 60 hasta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari. Hasta adalah satuan panjang tradisional dari India yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab zaman dahulu. Jika dikonversi ke meter, tinggi Nabi Adam menjadi sekitar 27,4 meter atau dibulatkan menjadi 30 meter. Tentu saja, dengan ukuran tubuh setinggi itu, tinggi Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam, pun tak jauh berbeda. Dikisahkan ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihi salam diturunkan di wilayah India, sementara Hawa diturunkan di tanah Arab di sebuah kota yang kini bernama Jeddah. Belum jelas asal-usul mengapa kota itu diberi nama Jeddah. Namun, orang-orang Arab mengartikan Jeddah sebagai nenek. Kemungkinan besar, nama itu merujuk pada Siti Hawa, ibunda seluruh manusia, atau neneknya manusia. Di Jeddah terdapat sebuah kota bernama Al-Mariyah atau Amaria. Kota ini termasuk salah satu kota tertua di Arab. Di kota inilah terdapat sebuah makam tua yang cukup unik dari segi bentuk dan ukurannya. Masyarakat setempat menyebutnya makam Siti Hawa. Makam ini selalu dijaga ketat oleh para penjaga dan dikelilingi oleh pagar panjang yang tinggi. Di area makam, pengunjung tidak diperbolehkan mengambil foto. Bahkan, para penjaga di sana akan mengintip dari mobil dan memberi isyarat agar tidak mengambil gambar dari dalam mobil. Hanya laki-laki yang diizinkan masuk ke dalam makam, sementara wanita dilarang. Di dalam kompleks pemakaman tersebut, ada beberapa makam lain, namun tidak ada identitas nama di batu nisannya. Hanya ada urutan angka dalam tulisan Arab. Mengenai panjangnya makam Siti Hawa, bervariasi pendapat. Ada yang mengatakan 80 meter, 120 meter, bahkan menurut ahli geologi asal Prancis, Emile Felix Gautier, panjang makam itu mencapai 130 meter.
kontroversi makam Siti Hawa di Jeddah Sobat Satu Pesan. Selama musim haji, banyak peziarah mendatangi makam yang diklaim sebagai kuburan Siti Hawa ini. Namun, klaim tersebut sebenarnya telah memicu kontroversi di kalangan akademisi. Banyak ahli membantah kabar ini karena tidak ada bukti kuat yang mendukungnya. Apalagi, tidak ditemukan catatan sejarah atau perkiraan tahun wafatnya Siti Hawa. Menurut sesepuh di sekitar makam, pemakaman Hawa sudah berumur ribuan tahun. Sementara itu, Muhammad Yusuf Trabulsi, penulis sejarah Jeddah, menjelaskan bahwa semua referensi sejarah mengakui Hawa pernah datang ke Jeddah pada suatu masa. Namun lokasi pasti makamnya masih diperdebatkan. Pemakaman itu memang sangat tua. Bahkan beberapa sejarawan dan pengelana Islam menyebutkan makam itu sudah ada sejak abad ke-9 Hijriah. Adnan Al-Harthi, profesor peradaban di Universitas Al-Qura, Mekah, menyampaikan pandangan ilmiahnya. Ia menjelaskan bahwa Ibnu Zubair, seorang ahli geografi Arab dan pengelana dari abad ke-6 Hijriah, pernah melihat sebuah makam berkubah saat kunjungannya ke Jeddah. Kubah tua itu disebut sebagai Rumah Hawa atau Kuburan Hawa. Selain Ibnu Zubair, pengelana Arab lainnya, Ibnu Battuta, juga melihat kubah tua yang serupa saat perjalanannya ke Jeddah pada abad ke-7 Hijriah. Al-Harthi menambahkan, sebuah sumber mengonfirmasi bahwa tempat tinggal Adam dan Hawa adalah di Mekah, namun tidak ada bukti bahwa Hawa dimakamkan di Jeddah. Meskipun begitu, sejumlah sejarawan dan pengelana memang mengisahkan banyak cerita tentang wanita pertama di dunia ini, dan mereka juga menunjukkan bahwa makam Hawa memang ada di pemakaman tersebut. Muhammad Al-Makki, seorang sejarawan yang menulis buku The True History of Mecca and the Noble House of God, menyebutkan bahwa pemakaman Hawa sejak zaman dahulu sering menerima banyak pengunjung selama musim haji. Jemaah haji bisa pergi ke sana setelah menunaikan ritual haji mereka. Sayangnya, mereka sering tertipu oleh oknum yang menjual segenggam tanah pemakaman sebagai cenderamata untuk dibawa pulang. Perdebatan dan usaha penghancuran makam. Terlepas dari berbagai kisah tersebut, beberapa sejarawan sebenarnya meragukan keberadaan makam Hawa di pemakaman tersebut. Penulis Arab kontemporer Muhammad Sadiq Diab dalam bukunya Jeddah, Sejarah dan Kehidupan Sosial mengatakan, tidak ada bukti sahih untuk mengonfirmasi keberadaan makam Hawa di pemakaman tersebut. Saya pikir itu hanya mitos. Kisah klasik lainnya menjelaskan bahwa dulu ada 3 kubah yang dibangun di salah satu makam besar di pemakaman tersebut, yang diyakini sebagai makam Hawa. Namun, saat ini tidak ada kubah di pemakaman tersebut. Semua makam bentuknya rata, dan tidak ada yang secara spesifik menunjukkan keberadaan makam Hawa. Terlepas dari semua perdebatan ini, makam tersebut telah mengalami beberapa kali upaya penghancuran. Aun Ar-Raufi yang menjabat sebagai Amir di Hijaz periode 1882 hingga 1905 pernah mencoba menghancurkan makam tersebut, tetapi hal itu menyebabkan kemarahan publik. Kemudian, Pangeran Faisal, Raja Muda Hijaz, menghancurkannya pada tahun 1928. Terakhir, pada tahun 1975, situs tersebut ditutup dengan tembok tinggi oleh otoritas agama yang tidak menyetujui aktivitas para peziarah yang berdoa di makam tersebut. Namun, beberapa ulama dan ahli sejarah Muslim berpendapat bahwa Siti Hawa kemungkinan besar dimakamkan di samping suaminya, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang terletak di Gunung Abu Qubais, Mekah. Jika melihat dari sudut pandang kehidupan mereka, Adam dan Hawa adalah 2 insan yang tidak pernah terpisahkan. Mereka berdua pernah tinggal di surga bersama-sama, kemudian tinggal di bumi pun bersama-sama, tentu makamnya pun akan berdampingan. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.